Dan orangnya masih pada ingat anjir itu emang. Itu udah lu tuh udah kayak disiapin kursi di situ. Ini tuh buat orang yang menulis review udah boleh ngomong. Halo semua. Selamat datang di podcast Kopi Udara episode 3. Yeay, 3 akhirnya. 3 episode terus. Ultraman 3 tidak pernah ada yang ada itu trigger sekarang. Trigger ya, trigger 3 itu enggak pernah ada. Halo, saya Miars, co-host dari Kopi Udara, dan bersama saya seperti biasa Akbar Ansori, satu co-host Kopi Udara dan juga translator di Muse Indonesia. Dan kemudian iya dong. Kita harus tetap bootlegging Miss Indonesia. Siapa tahu bisa jadi acara ofisialnya gitu kan. Belum ada kantor. Kalau ada kantor mintain. Kalau ada kantor, ya kalau ada kantor gua mintain itu. Ini harusnya kalau ini awal aja sih dipanggil sih. Jadi biar ada rame-rame. Kok berdua doang kayaknya sepi banget. Iya. Awalnya lagi hilang. Dia tidur kayaknya. Tidur. Dia mau lagi tidur sih. Soalnya dia nggak hadir nih. Sudahlah, nggak apa. Dan hari ini kita akan masih baca submisi dari yang kemarin. Iya. Lanjut dari pekan lalu. Iya bener lah. Lanjutin dari yang kemarin. Terus habis itu juga dimulai sekarang. Untuk submisi lanjut ya boleh, atau mau tanya dulu lu sibuk apa hari ini? Kayaknya lu lagi sibuk ini ya, benerin genteng ya. Lu sudah tidur. Iya. Tidur di bawah bintang-bintang kayaknya lu. Anjir, gua dongak. Wah, bintang. Wah, bintang ya. Terus misalnya hujan enggak? Untung saja belum. Untung saja enggak. Belum. Mendung sih iya, kaget dulu. Aduh, jangan hujan. Kalau hujan repot, soalnya ada yang masih di lemari nggak ada atapnya. Nggak bisa dipindahin dulu gitu lemarinya ke yang cukup. Ada atapnya. Nggak cukup sama sekali nggak cukup, anjir. Ya. Kali gue lihat fotonya itu lu tuh kayak masih beneran kosong banget tuh atasnya, kayak bener-bener tinggal tiangnya 1-2 biji. Itu kenapa sih? Itu emang sengaja dijebol atau? Awalnya emang jebol karena itu atapnya udah tua. Jadi itu genteng sama rangka-rangkanya nggak pernah ganti sejak tahun 85. Buset, itu rumah dari zaman kapan anjir? Ya itu rumah dari zaman Mbah Buyut lah. Oh, pantas. Oh, itu ya sudah ini ya. Terus kan pas dicek di atas terus jebol pas karena sekarang musim hujan kan. Mau dicek jebol, akhirnya mutusin dia terus diganti semua, dirombak semua. Emang udah waktunya aja sih gitu sih. Iya. Jadi tabungan gue langsung ludes. Gak message gue. Wah, gak. Tapi kenapa lah, tabungannya buat bener itu. Nanti nabung lagi buat misalnya setelah semua pandemi ini berakhir, kita bisa pergi ke Nippon Jaya. Pergi ke timur jauh, bukan. Pergi ke timur jauh mana anjir? Jawa. Enggak. Aduh, ya mari kita. Itu sih gua ya sekarang juga ngerjain yang baru-baru kan, musim baru. Oh, udah dapat ininya? Ya udah, pasti udah. Karena itu sekarang kan anime musiman nggak sebanyak yang musim lalu. Jadi mungkin untuk sekarang yang simulcast dapatnya dikit-dikit sih tiap tim. Cuma itu emang animenya enggak banyak atau Muse-nya dapatnya enggak banyak? Ya karena dari Jepangnya enggak banyak, jadi yang di sini juga kan dapatnya juga berapa gitu kan. Ya yang lain ya pasti rebutan sama distributor lain. Rebutan lah. Pasti rebutan kan. Jadi Muse dapatnya yang simulcast aja berapa judul kemarin? 7, 8. Ya, terus yang di YouTube lebih dikit lagi. Kan sisanya pasti di platform yang itu ya. iQIYI, Catchplay, Viu,
atau apapun itulah. Ini yang baru tayang Kanojo ya, yang Iya, yang tadi malam dini hari itu pukul 1.55. Aduh, dua dini hari. beneran udah kayak midnight anime anjir. Iya. Ngomongin soal anime nih, ini katanya Mappa lagi ada masalah ya? Itu kalau yang gua baca-baca kemarin ini ulah produsernya. Iya. Jadi gimana tuh? Emang kayak nego deal-dealannya gitu loh. Dia ngejatuhin harga. Iya kan. Jadinya Mm-mm. bisa dipilih gitu kan mapanya kan. Karena strateginya mapa kalau nggak salah ini kan apa namanya dapat anime sebanyak-banyaknya kan. Iya, Produksi dapat anime proyek. sebanyak-banyak. Iya, Dapat proyek. Heeh. Lalu kalau itu kalau dari sisi yang bikinnya, tapi kalau dari sisi yang ngasih uang si Netflix itu mereka ngasih deadline-nya kurang ajar kadang. Iya, Itu iya. si yang judul apa itu? Record of Record of Ragnarok. Ragnarok. Lah, itu deadline-nya mepet banget, makanya Iya. kan sampai animatornya curhat kan yang di stream kapan hari itu karena deadline-nya mepet, jadi yang 4 animasi bulan anjir. Adam lawan Zeus terasa kayak PowerPoint cuma gitu-gitu aja. PowerPoint doang iya. Dan menurut gue emang sih apa sih namanya dari awal udah salah sih kalau itu 2D animation sih. Harusnya itu 3D anjir. Iya, kalau Ragnarok itu terlalu detail buat dijadiin 2D. nah kalau mau jadi contoh yang hasilnya bagus 3D itu yang sebelumnya yang Kengan Ashura. Oh, Itu. gue belum nonton sih. Nah, itu 3D ya. Jadi ada beberapa bagian yang emang bukan bukan dipakai terus itu 2D yang gambar tangan, terus yang dipakai terus itu 3D kayak karakternya, kayak gelut-gelut itu 3D. 3D. Itu Kengan Ashura bagus. Untuk itu konsisten. Untuk kualitas. Pas ya, artinya, iya. Pas ya. Kalau gua rasa mending mereka pakai kayak itu Kengan Ashura. Toh Kengan Ashura juga dibiayain dari Netflix. Sama. Dan itu cocok kan. Masalahnya kalau misalnya 3D kan lu bisa cutting cost-nya bisa lebih banyak. Enggak, sebenarnya cost kurang lebih sama, kadang lebih mahal. Cuma sama. Yang kalau 3D enaknya mungkin cutting time bukan cost. Oh iya. Lebih ke waktu. Kalau cost bisa lebih mahal kadang. Kok bisa ya? Padahal kan kayak nggak perlu gambar manual gitu. Tinggal maksudnya kan modelnya udah ada, tinggal diubah-ubah aja gitu kayaknya. Modelingnya itu kadang yang mahal. Kan kalau modelingnya satu itu misal nambahin baju doang itu dirombak lagi. Jadi modelnya itu nggak satu. Jadi ada lebih dari satu kayak yang misal kayak yang pas buat gelut pakai baju normal, pakai apa gitu. Jadi ada banyak. Ya itu contohnya ya masalah rigging juga ya, masalah ini itu juga jadi gitu. Kalau animatornya jadi ada kerjaan lain lagi gitu. Itu sih yang gua tahu. Gua nggak bisa bilang banyak, cuma itu emang bisa lebih mahal. Cuma ya karena itunya doang. Kalau yang gambar tangan 2D itu justru kan iya makan waktu karena gambar tangan. Tapi kita gambarnya itu lebih bebas. Kayak kan gerakan atau apa itu lebih itu lebih bebas. Kalau misal ada pakai baju lain atau model lebih enak, lebih enak. Jadi kan kita tinggal gambar, nggak bikin dari awal rombak 3D-nya, rombak modelnya nggak gitu. Terus kalau nggak salah kalau 2D kan ini ya apa namanya style animator itu bisa keluar kan, kayak lu nonton Daina Zenon itu yang episode 10 itu ya, episode 10 kan, nah itu kan kerasa banget animatornya. Iya itu namanya Igarashi-kai itu yang jadi animation director episode 10 itu kerasa banget, itu trigger banget ya? Dari semua episode yang kerasa trigger banget itu episode 10 itu kan. Kalau yang lain tuh rasanya kayak bukan trigger sih, kayak slow pace, emang taking their time banget. Ya ini Kanipa Effect ya kita. Iya, kalau lu nonton Kanipa Effect kemarin ya itu. Soalnya emang yang SSS Gridman sama Dynasty itu kan beda beda generasi. Itu yang bikin anak-anak muda, jadi bener-bener beda dari Gainax atau Trigger, bukan style mereka gitu, cuma bagian animasinya doang.
Untuk Iya. secara keseluruhan general itu kayak bukan proyek Gainax satu trigger lah gitu. Iya, Kan beda-beda banget. kayak sunyi sepi gitu kan ya. Tapi bagus. Panggilannya subtle. Ya Nah, subtle bisa. Kalau Yang trigger biasanya kan ini ada dua kan, yang Yoyo Shinari sama siapa sih namanya satu lagi yang bikin Promare. Imaishi. Nah, Imaishi itu kan kayak Ah. kalau Yoyo Shinari kan kayak everything is smooth gitu kan, kayak Everything is apa sih? smooth kayak itu Big Buster lah. kalau Kalau gue ingat. Yoyo Shinari kan kita sebut aja karyanya, contoh karya itu Little Witch Academia itu Yoyo Shinari. Iya. Kalau Imaishi itu yang robot-robotan ya kayak Ya, Promare. Promare, terus apa Gurren Lagann, Kill la Kill itu Imaishi. Itu kan rame kan gitu, kayak actionnya kemana-mana itu gambarnya. Emang ya fluidity ininya ya, emang energinya sih ya. Energinya Energi. itu kerasa banget. Energinya Nah, kerasa banget. energi yang ditampilkan dalam animasi itu langsung kayak 100% terus gitu loh. Iya. Bentar, lu sendiri sibuk apa, Geng? Lu belum cerita. Sibuk ya, gue Komisi. sibuk kerja biasa tapi ini tuh gue tuh sebenarnya lagi kayak istirahat gitu. Maksudnya gue kan biasanya kan ngerjain berapa komisi terus istirahat gitu kan. Maksudnya kayak biar nggak burn out lah. Kalau lu bikin gambar terus-terusan kan lama-lama kan juga burn out kan. Ya, Kayak paling nggak bosen gitu. Iya, bosen juga. Makanya animator Jepang pada menghilang satu demi satu, men. Karena ya itu udah dibayar murah. Ini deadline-nya banyak. Parah sih. Cuman ya ini gue lagi rada dikejar-kejar sama klien juga kayak lu free kapan gitu. Kayak tiap 2 hari sekali itu kayak ditanyain lu free kapan? Lu free kapan? Gue mau bilang, "Man, let me rest first sampai awal bulan." Please gitu kan. Cuman ya kayak enak-enak juga gitu kayak dia itu Tapi klien kalau nanyain 2 hari sekali itu juga terlalu cepet. Standarnya tuh seminggu sekali, bukan 2 hari sekali. Iya. Makanya itu gue mau bilang enggak juga rasanya gimana gitu kan. Soalnya emang dia tuh yang sering balik juga. Cuman kayak kalau 2 hari sekali ya aduh, tolonglah biarkan gue istirahat dulu. Mungkin dia kayak rada takut kalau misalnya slot gue habis atau gimana sih. Tapi ya itu biasanya gitu. Kalau misalnya klien itu ini pertama kalinya gue dikejar-kejar klien itu kayak yang di meme itu apa sih namanya, madam you apa namanya, big cock for a madam. I want to you have draw sex. Iya. Ya itu kondisi gue gitu sekarang. Iya. I want a big cock because you are creator of sex. Aduh ya itu lagi sibuknya itu sih kayak terus habis itu gue kayak ya pingin buka Patreon mungkin nanti. Karena kalau misalnya ini kan capek juga kan, namanya komisi kan lu kan gambar sesuatu yang orang pinginin kan. Iya. Ya apa ya? Iya emang beberapa orang emang cocok komisi gitu kan. Cuman gue itu lebih pingin ngubah gambar balik jadi hobi sih. Iya, karena setelah 2-3 tahun ngerjain itu ya asik. Lu kayak lu bangun gitu kan, kayak lu ngerti lah freelance gimana lah. Cuman kan lama-lama kan makan energi lo juga, makan kreatif energi lo juga. Lo mau ngapa-ngapain tuh kayak lu tuh sudah mulai nggak bisa ngebedain antara lo bikin untuk hobi sama lo bikin untuk gambar. Soalnya kalau gue itu kalau misalnya ngerjain komisi itu bukan kayak apa sih komisi doang gitu. Maksudnya kalau ngerjain komisi tuh kayak ini tuh orang expect sesuatu dari gue paling nggak harus ngasih 80% lah minimal lah. Jadi kayak jadi benar-benar kayak walaupun itu komisi orang, gue tetap harus ngasih kreatif energi gue juga kan. Maksudnya kayak ininya gimana, posisinya gimana, lighting gimana dan lain-lain gitu kan. Jadinya ya itu lama-lama ya juga capek bro ternyata.
ternyata kerja passion itu juga capek. Meskipun passion ya kalau Iya, diminta orang pasti pasti capek. lebih Itulah. butuh tenaga lebih. Ya kayak Benar-benar. di gua sebenarnya juga sama kurang lebih. Iya, Kalau kan masalah yang diminta klien kan, jadi iya. aduh kayak agak berat gitu kak daripada yang emang dari diri sendiri yang emang rela suka Kalau rela. dari diri sendiri biasanya yang kayak translirik gitu ya. Iya, biasanya Iya. gitu-gitu. Biasanya gua yang suka-suka itu. Biasanya sih ada yang kayak komis kan, yang translirik. Iya, Ya iya. itu emang agak berat sih. Ya kayak contohnya pas si agensi lain juga komis, ada yang VTuber lain yang indie juga komis. Aduh, kadang itu gua minta waktu lebih lama biar Iya, biasanya gitu harus minta waktu lebih biar lama. bisa mikir. Biasanya kalau gua bikin sendiri itu sehari kelar biasanya. Ya beda sih ya, energi yang dipakai beda sih. Beda tapi sama gitu lah. Heeh. Kayak emang lu antara muter gearnya sendiri sama lu maksa muter demi keluar duitnya itu beda rasanya. Iya, Emang beda. demi rasanya. uang ya. Demi uang ya, kita udah bohong kan. Emang namanya kerja itu demi uang kan. Makanya kalau orang sekarang kayak gue tuh kan dulu kan kayak advokat ini ya, apa sih namanya? Advokat passion lah. Lu kerja passion aja, nanti tidak akan merasakan kerja selamanya. Iya, benar sih, Bullshit. benar. Lo bener kan? Lo tidak akan merasakan kerja selamanya karena kerja selamanya juga. Namanya tapi Ya. kayaknya orang dulu kamu rasanya kepengin gua tampol. Untuk beberapa orang kayaknya emang bisa. Kalau menurut gue sih Ya, kita nggak bisa menyamakan kita sama semua orang kan. Cuman untuk beberapa orang juga memisahkan antara job sama hobi itu penting. Soalnya gue juga akhir-akhir ini juga mulai ngerasa kayak gue itu kalau mau gambar buat diri sendiri itu udah capek duluan. Karena energinya habis buat kerja ya. Habis buat kerja. Iya Lu sama. ngerasain sama ya? Sama. Jadi Iya. gue kadang kalau udah ngerjain kan biasanya gua ngerjain itu pagi sampai siang sore lah, malamnya gue pasti Iya. main entah itu main GBF, Genshin itu udah kadang udah lemes itu. Iya. Doang. Iya. Gua minta bantuin itu teman gua si Sionels itu. Kalau apa weekly terus udah kelar. Kadang gua minta dimainin juga mainin akun, gua capek. Apa anjir? Itu tuh kayak kita bukan kayak bilang kalau kerja yang lain nggak capek gitu kan. Maksudnya tapi karena apa ya? Mungkin karena kerjanya itu kreatif gitu ya hitungannya ya. Transaksi kan hitungannya kreatif kan. Lu harus nyari padanan kata yang pas dan lain-lain gitu kan. Jadi lu tuh kalau dapat waktu buat diri lo sendiri tuh jadi kayak aneh rasanya. Feelnya tuh beda lah. Lu udah mode kerja gitu terus switch ke mode relax itu jadi beda karena hal yang lu pakai buat relax itu juga masih mirip-mirip sama lu yang buat kerja. Iya. Aduh. Iya. Emang kalau susahnya di industri yang kreatif gini mirip-mirip ya. Iya, mirip-mirip. Makanya gue kalau habis gambar atau apa gitu, kalau iya sama kayak lu sih, kalau sudah main game itu beneran nggak bisa, pengennya tidur aja. Udah capek lah. Iya, gue juga game itu udah ada nikmatnya anjir, udah ada nikmatnya. Kalau main game habis kerja itu udah ada nikmatnya anjir. Gimana ya? Gue soalnya ditambah kan kita lihatnya monitor terus. Iya, benar. Kayak nggak pengen lihat monitor lagi, pengennya tidur kan, nyantai gitu, apa gitu kan ya kan. Benar. Jadi makanya kayaknya itu bisa disimpulkan pelarian kita adalah podcast ini. Pelariannya beda anjir. Iya. Emang penting sih ya. Soalnya pasti pengen melakukan sesuatu yang berbeda kan. Benar banget. Gue juga kemarin kan bikin kayak iseng ya, bikin video gitu kan. Kayak anjir gue ternyata bikin video YouTube ini ternyata asik juga. Mungkin karena emang bener-bener beda dari yang selama ini gue lakukan kali.
Iya, Hmm, kayak menemukan sesuatu yang baru langsung tercerahkan gitu. betul. Kita lihat submisinya. Ya, siap. Silakan Yasu diceritakan. Bentar, Nyasu Hmm. kan ini udah submisi ya, udah bisa langsung cerita kayaknya. Yang Ya, doyan udah bisa nonton langsung film cerita. sekitar tahun 2000. Hmm. Oke, langsung aja dimulai. Nyasu. Oke. Ya, oke. Yang unik loh, Ya. yang unik banget loh. Yang unik. Iya, unik banget ini Nier sebenarnya Nier sama Akbar aku kayaknya tahu deh ini harusnya. Tapi anyway ya. Tahu orang-orang yang mendengarkan. Iya, benar. Hai, gue Nyasu and this is with the boys dan kita kali ini bakal ngobrolin soal itu. Nggak, jadi apa sih film pertama itu kan di tahun 2013-an gitu kan kayaknya gue sering nonton. Maksudnya kalau gue penggemar anime kayak udah mungkin bukan hal baru juga, tapi bagaimana akhirnya gue kemudian somehow jadi wibu jurnalis wibu gitu kan ya. Yeah. Itu kayak benar-benar dimulai dari 2013 itu turning point-nya, di mana waktu itu sempat gue baru habis nonton film sesuatu dan itu film Indo apalagi gitu kan ya. Dan film Indo ini mencoba untuk menjadi superhero tapi gagal di tahun 2013 dan kayaknya sebenarnya sutradaranya masih aktif sih sekarang, jadi gue nggak bakal sebutin judulnya. Terus Bentar, kayaknya gue tahu ini. Ini tuh yang dibikin itu bukan? Yang dibikin sama sutradara terkenal di Indonesia bukan? Iya benar, yang katanya mirip iya. itu, tapi bukan. Bukan. Yang satu yang itu berapa tahun kemudian tuh yang anaknya jadi Iya. anaknya jadi film itu berapa tahun kemudian tuh. Iya. Iya kan, yang kayak maskot Kita jangan sampai mau ngomongin halnya. Kita harus rada berkelok-kelok gitu lah. Seambigu mungkin. Jadi itu anak yang film tentang anak itu beberapa tahun kemudian sebelum gue dapat kerjaannya juga tetap itu. Tapi waktu yang ini turning point ini di mana gue yang film dengan tokoh utama kayak Batman ini gitu kan ya, yang pakai embel-embel apa sih namanya burung yang mewakili Indonesia ini gitu kan ya di tahun 2013 sangat tidak memuaskan gitu kan, di mana gue akhirnya bikin rant panjang gimana gue kesel banget sama filmnya di itu, dan tahu-tahu somehow itu viral karena gue mungkin kalau menurut gue itu satu-satunya review film tersebut yang pernah diangkat di medsos gitu kan, makanya saking sejelek itunya gitu loh. Nah, ini gue coba lihat, gue penasaran sumpah filmnya apa. Gue coba lihat dulu. Lu lanjutin ceritanya. Iya, lu lihat aja nanti itu pasti ada setting mereka makan di kafe tapi kafenya CG sampai kafenya di CG-in loh gitu. Terus gue ingat tar. Gue ingat kayak Depannya G. Gue ingetin lah itu. bener. Ingat yang tulisnya Su di Facebook itu di share ratusan orang gitu. Iya, gue inget yang itu. Gue inget yang kotanya juga CG gitu kan. Iya. PR doang itu dia kejar-kejaran gitu. Anjir. Hilang anjir itu. Oh iya. Oke. Lanjut. Udah inget, lanjut. Iya, jadi bagi orang yang mungkin mau ngulas film itu lost media loh hitungnya sekarang. Jadi kalian Iya, bisa itu kan langsung lost cari. media anjir. Jadi itu viral gitu kan ya, viral. Dan ternyata itu di fitur di sebuah situs gitu, di sebuah situs ya apa namanya, dulu itu masih dihitung situs pop culture yang apa ya, yang mungkin reputasinya bagi orang kayak dulu reputasinya masih kayak anjir ini kok banyak ini banget gitu kan, klik yang macam-macam gitu kan ya. Dan kayak di itu tapi itu di tahun 2013 bahkan gue sampai hampir lupa itu gitu loh sama post gue pernah di fitur di situ gitu. Turns out di tahun 2017 tiba-tiba gue udah kayak baru keluar dari sebuah perusahaan Jepang pokoknya gitu, dan tahu-tahu gue di DM sama teman gue yang akhir jadi editor gue sekarang, tiba-tiba nanya ini ada locker loh, yes gitu kan. Terus ya udah gue ngecek ternyata bener ada locker dong. Akhirnya gue kirim email, terus email wawancara, dan yang ends up
teman gue tadi yang wawancarain masuk gitu kan ya. Nah pas masuk gue baru nyadar itu situs yang sama yang ngepost yang ngepost film gue di tahun 2013 gitu, dan orangnya masih pada ingat anjrit itu. Itu udah lu tuh udah kayak disiapin kursi di situ. Ini tuh buat orang yang menulis review Garuda. Udah boleh ngomong. Oh ya itu burung Garuda itu. Gitu. Yang burung-burung itu pokoknya. Gitu. Jadi itu kayak beneran in a funny twist. Jadi kayak apa yang kita sukai, apa yang kita bagiin itu kadang-kadang bisa turns out ini kan sama seperti yang jelek, yang baik juga bakal balik ke kita gitu loh. Tapi baiknya itu kayak pas masuk kantor langsung nyasu gitu. Baru masuk. udah famous duluan. Emang. Tapi lu itu pernah kebayang nggak sih buat kerja di kerja di industri gitu? Gue kan taunya lu itu kan kayak orang yang emang quote on quote famous lah di FB itu kan. Kayak lu kan emang punya banyak orang-orang yang dengerin lo, terus habis itu gue kira itu lo itu malah dari awal tuh udah kerja di situs itu. Ketika lo awalnya di ini kan di Pamulang ini. Pekanbaru ya kan? Pekanbaru iya. Itu di Pamulang deket banget tadi. Gue tekniknya itu udah jauh banget dari tanah ini, makanya gue sampai ganti nickname gue jadi Abroad in Jawa gitu kan. Abroad ya. Ya benar. Jadi begitu ya itu sangat gak gue expect sama sekali. Kenapa? Karena emang lingkungan nih, bicara soal lingkungan wibu di luar Pulau Jawa gitu kan ya, di mana justru bahkan acara anime pun itu unheard of gitu loh. Iya kan? Unheard of gitu. Iya. Jadi waktu itu emang semuanya itu di lingkungan sana itu emang serba independen, serba aktif sendiri gitu loh. Jadi kayak kalau kita pengen giatin itu ya bikin acara sendiri, bikin event sendiri bener gitu kan ya. Meskipun waktu itu emang gila sampai ngundang nama-nama gede kayak Punipun gitu kan, dan itu semuanya dari budget teman-teman juga itu. Gitu. Dan itu yang PON itu bukan? Iya benar yang akhirnya akibat iya. diceritain di episode sebelumnya gitu kan ya. Gitu. Dan yang bikin hal tersebut sangat gak expect, karena gue nggak expect bisa tahu-tahu pindah di sini dan tahu-tahu kerja di salah satu media tergede di Indo gitu kan ya. Iya, hitungannya sih ya media gede, pop culture gede sih ya. Pop culture gede, IDN Times sekarang nih. Jadi dan ya itu waktu itu juga gue nggak expect kayak My World ini tahu jadi salah satu bagian dari yang lebih gede lagi gitu loh. Bagian dari media lebih gede lagi, dan ya unexpected banget waktu itu gitu. Ada nggak sih perubahan yang gede yang lo rasain? Kan lo kan ketika ini pandangan POV dari gue aja ya. Kayak lo kan sebelum gabung ke tempat kerja lo sekarang kan lo kan kayak lebih ke edgy gitu kan. Kalau gue ngerasanya kayak teks lo itu lebih kayak ya lo ngerti lah, wibu edgy koran animu gitu lah. Anjir. Iya. Kalau gue ngerasain sih gitu. Nah, lo ngerasa pandangan lo berubah nggak sih setelah gabung ke media korporat yang gede, terus sama kerja sama orang-orang lain gitu? Kalau yang kayak gitu justru malah kayak apa ya? Justru in a way ini malah nge-reinforce pandangan gue terhadap anime gitu, karena karena emang dari dulu kan gue kenapa gue waktu itu nge-submit tentang film, karena ya kayak gitu pandangan gue terhadap anime gitu. Anime itu adalah bagian dari dunia film gitu loh. Benar. Bagian dari dunia film yang gak terpisahkan, di mana justru sebenarnya semakin dibutuhin ini ngebedah serius tentang anime yang somehow nggak tahu, padahal gue cuma pengen bedah anime gitu kan ya waktu dulu itu, cuma pengen ngebedah anime, tahu-tahu entah kenapa kok somehow ini bukan kata gue, maksudnya kayak
gue sempat disebutin juga sama teman gue gitu kan ya, literally lu ngeinspirasiin satu generasi anak edgy anjir gitu. Itu sumpah, itu kayak dibilang gitu itu gue sakit kepala sendiri loh waktu dibilang gitu. Iya. Inspirator, influencer luar biasa. Tapi di satu sisi ya yang ultimately itu datang dari keinginan gue, karena memang juga dari dulu sampai sekarang kan orang masih susah buat seriusin anime gitu loh. Iya. Seriusin anime dan ngebahas anime dengan serius gitu kan. Jadi kayak sebagaimana gue passionate dengan topik itu ya seserius itu juga gue nganggap anime sebagai medium gitu. Dan ketika di dunia mainstream, terjun ke dunia mainstream gitu kan ya, dimana bahasan itu mesti disederhanain, gue kayak tetap sama, pandangan gue tetap sama, tapi cara nyampainnya justru belok. Kenapa? Karena yang gue targetin sekarang orang-orang yang nggak kenal anime gitu loh. Yang awam. Jadi bener-bener awam. Jadi bener-bener sekarang dari yang kayak kalau di FB kan waktu itu kan kayak ya di sekitar gue kan udah tau lah, udah pasti pada nonton anime lah gitu kan ya. Iya, ngerti ya. Iya. Sementara waktu udah kerja ini goalnya justru bagaimana caranya teman-teman yang mungkin masih nonton turnamen PUBG Mobile, turnamen Mobile Legends sampai bisa pengen nonton anime gitu loh. Dan makanya approach-nya pasti nggak sama gitu ya dengan banget, orang-orang yang sudah nonton anime. Kebalik banget. Makanya ada alasan kenapa Tokyo Revenger itu bisa laku banget gitu loh. Tepat sekali. Nyenggol Muse. Ada alasan kenapa Tokyo Revenger itu bisa laku banget dibanding anime yang selama ini lingkar-lingkar anime di sekitar gue bilang nge-hype kayak anjir ini anime of the season, ini rame banget di wibu-wibu Indo. Karena kenapa? Karena penontonnya udah bukan wibu-wibu Indo gitu. Iya, benar. Betul. Orang-orang yang biasa main ya itu PUBG, anak-anak SMP lah, itu juga nonton orang-orang biasa. Iya. Justru yang di luar kalangan gede nilainya, angkanya itu lebih gede malah. Bener. Dan bener kan Kun, surreal banget. Kenapa lagi kayak pertama gue nggak expect dari gue yang pertama dari kayak kerja buat ngidupin hobi gue, kebalik jadi ya, kerja justru tujuannya ini buat ngidupin hobi gue, sekarang justru jadi kerja supaya gue bisa bikin konten dari hobi gue gitu loh. Saat ini. Dan somehow di bulan lalu kan akhirnya ini karena ngomongin soal Muse terus jadi nggak masalah ngomong Muse kan. Jadi makanya di bulan lalu makanya itu tujuan gede kenapa makanya itu tujuan gede di kenapa ini kan di bulan lalu gue nggak approach Muse buat ngobrol bareng waktu itu sama DM. Itu salah satu dari bagian biar orang yang pada itu kan, biar orang yang pada nggak kenal anime jadi kenal nggak ya anime. Bahkan ini fun fact waktu pertama kalinya gue nge-propose VTuber di media gue gitu kan, di media tempat gue kerja kan, VTuber plan istilah gitu sih sebenarnya. VTuber master plan. Jadi master plan. Oke. Pertamanya kan ini ada acara soal mereka mau bikin gimana sih acara di komunitas kantor gue kan belum ada dibanding divisi-divisi lain, jadi kayak masih kosong banget, dimana akhirnya gue nge-propose kenapa nggak jadi live talk show aja. Terus dibilang oh ya udah nggak apa-apa, live talk show boleh tapi lu bisa nggak ngundang guestnya. Gue nanya gue naik ke ini editor gue, maksudnya editor in chief kali ini yang lebih gede lagi gitu kan ya. Editor in chief di media besar sama CEO-nya, gue langsung pernah dengar VTuber nggak? Pernah dengar VTuber. Terus akhirnya jadilah. Anjir. Terus gilanya lagi karena waktu itu secara di live stream pertama kita itu kayak technically waktu acara ngobrol sama VTuber itu justru jauh lebih banyak yang nonton live dibandingkan acara nonton live sama politisi, serius. Di channel yang sama itu. Jadi dan itu kayak CEO-nya sampai langsung ikut nimbrung karena rame kan, nimbrung nonton gitu kan. Dan ternyata master plan-nya dia approve pas udah di hari bersejarah itu gitu. Ini artinya salah satu yang Nyasu ini salah satu orang yang membawa VTuber ke dunia kasual.
Kasual beneran itu lingkungan gue kayak anime itu apa? Lu nonton anime kan One Piece ya. Gitu. One Piece Naruto Bleach ya. Tapi atau Bleach lah, iya benar banget. Cuman kalau yang gue lihat itu emang karena orang-orang kayak lu itu anime itu udah mulai diterima secara umum sih. Iya kan? Iya. Kalau dibanding gue kan nonton anime itu kan udah dari tahun berapa ya? 2012, 2008 gitu. Orang awareness ya mungkin karena emang medianya udah bisa diakses di mana-mana ya. Nah kayak dulu kan cuman torrent doang, ini doang, XDCC doang kalau buat masih yang masih ingat kan. Kalau sekarang kan medianya kan udah bisa diakses di mana-mana dan karena orang-orang kayak lo juga orang lebih aware kalau anime itu nggak cuman hentai atau nggak cuma Naruto, jadi tapi ada anime-anime kayak Tokyo Revenger dan lain-lain gitulah. Bener banget. Apalagi waktu itu kita kan ini sempat kayak ngediskusin kenapa sih orang ramai nyari Tokyo Revenger terus disuruh waktu itu bahas Tokyo Revenger dong. Gimana bahas Tokyo Revenger? Ya udah kasih aja Crow Zero pasti pada nonton. Ya bener sih. Ya. Emang sumbernya kurang lebih sama ya, Crow Zero ya, High and Low, Zawas. Yang KB juga itu gue lupa namanya itu. Iya, tapi anehnya bener. kayak sampai sekarang masih jarang ada film tentang tawuran anak SMA ya. Benar. Dan disitulah pakai kalender Free Fire. Dan di mana di situ ada tawuran, disitulah Crow Zero membara gitu kan. Jadi pas yang dari ini kayak ini kita kan kayak memang benar-benar riset dari kayak apa sih, dari statistik yang search sampai ke ini kan, sampai ke tren juga di Google gitu kan. Jadi pas kita ya itu tadi turns out ya yang mencari apa sih namanya Tokref itu emang demografinya itu dari umur kita gitu kan ya sampai umur level-level SMA gitu, justru menariknya gitu kan. Dan di saat yang sama juga keywordnya Crow Zero itu sama banyaknya di saat ini gitu loh, deket dengan Tokyo Revenger gitu. Tapi ya Tokyo Revenger lebih rame tentu karena masih baru gitu kan. Iya. Segitu orang rindunya dengan Crow Zero jadi nonton Tokref. Emang budaya kita untuk tawuran ya. Tapi ini kalau dari komen ada untungnya Tokyo Revenger tayang di kondisi pandemi, nggak bisa Nggak. Tapi benar kan ada orang yang bawa itu kan rantai motor kalau gear di jalan gitu. Iya. Itu kalau misalnya beneran tawuran Indonesia tuh diadaptasi jadi film gitu kayaknya asik gitu. Cuman pasti bakalnya rame di komentar, ini membawa pengaruh buruk. Anjir, banyak yang komentar gitu di Tokyo Revenger. Ini pengaruh buruk, harusnya Muse jangan nayangin ini. Soalnya itu kan ada yang lucu di fenomena ini. Orang mikirnya itu kan film tawuran, padahal tawurannya itu justru cuma pasti episode. Iya. Iya, tawurannya pun itu cuma bumbu beberapa episode doang. Dan itu kayak apa sih namanya? Itu anime misteri tentang orang lompat ke masa lalu yang kebetulan kisahnya tentang geng. Gitu loh. Dan tujuannya pun nyelamatin cewek. Ya celamatin cewek dari pembunuhan, bukan anime action atau gimana gitu. Anime bucin. MC-nya juga bulan. Pernahkah kamu nge-sim so hard kamu bisa balik ke tahun zaman kamu SMA? Itu kan nge-sim lah, itu tuh kangen mantan. Dia kangen mantan banget, terus tahu-tahu balik ke masa lalu. Season ini banyak anime bucin, Gundam misalnya. Gundam. Itu bucin nggak sih? Ya, kan inget-inget si pacarnya dulu siapa? Quest Paras. Terus nih Nyas, lu kan hitungannya kan udah di media sekarang kan. Artinya kan lu lihat data, lu lihat apa? Kan tadi kan kita bahas anime itu sudah mulai diterima gitu kan. Lu ngelihat data pastinya nggak sih kayak growth anime di Indonesia itu kayak gimana? Tentu saja, karena apa sih? Kalau yang bisa berani banget gue klaim gitu kan ya. Iya.
anime SAO itu sebenarnya gak serame itu. Oh, Itu hal pertama yang gue pelajari di waktu begitu baru masuk karir pertama gue masuk SAO serame gak serame gitu, gue langsung kayak ya iyalah gitu loh. Respon pertama gue kayak ya itu kan Masalahnya gini, kan rame karena emang di kalangan kita doang kan, kita nggak lihat di kalangan lain. ya benar. Jadi kayak gue kan kayak dari tahun berapa itu udah ngulang-ngulangin kayak apa nih, ini anime apa nih, lingkungan wibu itu salah, maksudnya ini minusnya dulu ya, dulu itu meskipun katanya kayak nggak ada masalah gitu kan, kayak aduh gitu, kayaknya dulu enak dia lebih damai, tapi itu circle jerk banget. Circle ya Gitu loh. udah ngomong kosong anjir, banyak masalah juga sebenarnya. Iya benar masalahnya banyak juga sebenarnya. Itu wibu sekarang aja kagak tahu itu dulu masalahnya bisa sampai manggil polisi itu. Caranya cuma gini, maksudnya dari yang SAO ini sebenarnya ya, gue bilang kenapa SAO nggak rame-rame amat, karena emang wibunya dulu nggak rame-rame amat gitu lah. Iya benar. Nah, dan di mana pertumbuhan sekarang thanks to VTuber juga sekali lagi gitu kan ya. Justru orang yang minat sama anime itu meningkat. Kenapa? Karena kayak kalau dulu itu yang paling rame yang memang bacaannya sampai jutaan lah gitu kan ya hitungannya. Itu Naruto, One Piece. Sementara SAO itu nah the big three ya, Naruto, OP, Dragon Ball gitu kan. Nah, sementara itu yang kayak SAO justru timpang banget jauhnya yang anime yang populer di kalangan wibu ya. Sama yang ini di kalangan yang penggemar anime enjoyer itu sekitar 100.000 lawan 1 juta. Nah gitu. Jauh banget ya sebenarnya. Jauh banget. Dan ketika kita masuk di tahun ini gitu kan ya, justru yang 100.000 ini sekarang udah mulai dekat-dekat 500.000. Jadi berarti tontonan kita makin variasi gitu. Iya. Sekali lagi terima kasih kepada apa? Ini bootlegging lagi news ID ya. gitu. Kenapa kamu belum subscribe News ID sekarang? Subscribe segera gitu. Iklan akun studio ya, siap ya. Ntar gua mintain itu. Tapi ya gitu ya, maksudnya kayak datangnya format alternatif di mana akhirnya lo bisa nonton gratis di YouTube dengan legal, itu justru ngebantu. Iya. Sangat bantu. Iya, ukurannya kan ya seperti yang gua bilang bolak-balik itu simulcast gratis, akses. Lah, kalau 3 itu terpenuhi pasti yang datang banyak. Dan satu lagi. Dulu orang kalau mau tahu soal anime lain pasti ngomongnya buka ANN aja udah langsung aja loncat gitu kan, nggak pernah baca media lokal. Tapi pas berkat akses yang lebih gampang ini, justru orang juga makin pengen baca soal anime lain di situs-situs lokal lah gitu. Kenapa ya itu ya? Mungkin emang orang ANN itu sudah orang nggak terlalu banyak yang suka ANN. Maksudnya kan kalau gue lihat ya, sejak tahun 2000 sejak ada subtitle Indonesia itu menurut gue orang nonton anime itu kayak yang nggak bisa meme ya, ini di luar yang meme nggak bisa bahasa Inggris gitu ya. Orang yang beneran nggak bisa bahasa Inggris tuh bisa nonton anime. Sementara kalau dulu itu kalau lu mau nonton anime ya lu harus bisa bahasa Inggris. Ya itu betul. Benar. Makanya orang kalau mau baca berita, ngapain baca berita lokal, mending baca ANN aja. Sementara sekarang yang nonton anime itu ya nggak semuanya bisa bahasa Inggris, dan mereka itu akhirnya nyarinya mungkin lokal kali gitu ya. Ya benar, justru karena banyak orang-orang baru yang masuk ini dan masif kan ya, masif. Iya banyak banget serius. Jadi mereka akhirnya di sini sebenarnya waktunya di momentum di mana kebalik ya. Jadi kayak beberapa kan ada yang sampai tutup kan. Karena emang justru munculnya dari lama. Tapi sebenarnya kalau untuk yang baru ini momentumnya bagi mereka buat ngasih jadi sumber informasi itu gitu. Benar. Dan ya kayak satu hal di mana kayak meskipun gue juga pasti paying my dues gitu, karena gue sempat nulis di JOI, tapi main JOI waktu itu ya dulu ya. JOI terus sama di juga pernah nulis sih. Di Kaori juga gitu, waktu dari forum pindah ke Newsline, sempat ada juga waktu itu bahas Ghost in the Shell. Terus di mana kalau sekarang ini ya thank God we survive juga lah di saat ini untuk tetap ngasih informasi barunya soal anime yang lain itulah gitu.
Ya. Benar gitu. Lu ada rencana bikin YouTube gitu enggak, Nyas? Kan kayaknya yang rame kan sekarang model-model berita YouTube gitu. Iya benar, model berita YouTube kan. Tapi gue ada project gitu kan ya, di mana ini hint ya, maksudnya di mana gue bakal bikin video esai, bakal bikin live stream ngobrol gitu kan ya. Iya. Ini hintnya, seperti apa projectnya? Inuyasha Maki. Inuyasha. Oh, I see. Nah, kayak gitu. I see. Ya. Nah, Bisa kan? Inuyasha Maki itu siapa? Dia ngapain? Dia jadi apa gitu? Udah itu. Langsung tahu basically project itu. Oke. Bisa terbayangkan seenggaknya. Gue nggak ngikutin VTuber. Nah, nanti gue cek gampang lah. BTW kan persebaran kan juga banyak masuk yang orang-orang awam, normis. Nah, ini pasti ada negatifnya juga kan. Jadi apa lu juga menerima beberapa negatif itu apa gimana? Ya, endorse downs gimana? Bener. Downs-nya itu justru di bagian ketika gue pertama masuk karena ya waktu itu reputasinya masih sebagai ya media big three, media buat yang cuma benar-benar orang nyari di sana pasti cuma buat baca One Piece, Naruto sama ini, tapi sekarang udah mulai baca yang lain gitu kan. Gitu. Dan waktu pertama hari-hari pertama itu gila, itu kayak ini berita apaan, mendingan bahas One Piece deh gitu, mendingan bahas Naruto deh gitu loh. Terus tapi tetap aja kita tetap ngotot gitu loh, tetap ngotot ngepost anime lain. Emang gitu kan. harus dikasih sih itu. Iya. Dan itu makan wanjir gak kerasa dong, udah 4 tahun. Akhirnya. Gitu loh. Akhirnya kayak terbayarkan gitu. Ya traction-nya naik terus tadinya berarti. Iya. Tapi itu bener uphill battle banget kok kalau misalnya mau beneran ngebagiin soal ini. Makanya kayak nggak heran media yang lebih independen gitu kan bisa setengah mati mau ngasih mau dapatin readership atau audiens yang lebih luas di Indo gitu loh. Karena emang mereka semua belum kalau yang ribetnya aja nggak ngerti, yang basicnya aja belum ngerti, apalagi yang ribetnya gitu kan. Nah itu yang terjadi ketika gue masuk ini. Jadi kayak pendekatannya paling nggak seenggaknya kita jadi gateway-nya aja lah dulu gitu. Nanti kalau untuk yang soal ribet-ribet bisa dikasih ke yang lebih indie gitu loh. Iya betul. Jadi beneran goalnya sekarang yang beneran naruh pondasi terus gitu buat yang dari yang orang-orang yang baru kenal anime biar bisa kenal lebih lanjut sama anime. Kalau misalnya udah kenal lebih lanjut ya udah nanti kan gue tinggal direct ke channel YouTube gue aja gitu. Waduh. Makanya dibilang master plan kan karena udah ada goalnya. Ternyata ada rencana di belakangnya. Cuma ya masih serius itu gue juga punya anak satu kan ya, nama anaknya itu William Run Yuda, dan dia itu ya itu tadi anak yang bakal bergerak di YouTube projectnya itu, makanya nanti kan di situ. Ya. Jadi buat proyek besar nantinya. Bener. Oh, jadi dari itu namanya William. Jadi makanya gue bingung kok namanya itu awal. Gitu. I see. Ada pertanyaan lagi, Him? Apalagi ya? Lu ada yang perlu ditanyain kan? Kayaknya udah lumayan banyak yang diceritakan ini. Iya, soalnya iya kan itu kan dari jurnalis. Tapi kalau misalnya gue yang nanya balik paling ini penasaran aja dari kalian yang udah hidup di dunia wibu bahkan dari sebelum tahun 2013 gitu kan, kalian berdua lagi nih. Apakah hidup sebagai penggemar anime di tahun 2021 itu worth it? Banget kalau menurut gue. Banget sih, udah akses gampang. Quality of life-nya itu beda banget sama jauh beda banget naiknya kan ya. Sumpah gue sekarang nggak mau download anjir, males. Iya. Males gue download. Terus lo kalau lihat sekarang orang lebih enteng ngomong anime kapan sekarang kan daripada dulu kan. Iya. Itu anime kartun, aduh itu repot. Ketahuan lu nonton hentai ya gitu. Iya. Itu beda soal. Oh, sekarang lu nonton anime itu pasti ininya itu Evangelion gitu. Ada ininya sedikit lah.
Evangelion is cool now, I guess. Iya bener kan, kayak anything yang di mana orang dulu kayak apaan anjir, mending lo nonton Pacific Rim, sekarang nonton Evangelion juga deh karena Pacific Rim. sama ini pertanyaan lagi. Apa nih? Kalian lihat nggak orang di tahun 2021 ada yang nyebut Shingeki no Kyojin itu Shinkyo? Nggak ada kan, dulu doang kan orang nyebutnya Shin di tahun 2009. Sekarang AOT. Iya, sekarang AOT. Dulu doang itu. Maksud gue gitu lah. Itu segitu bedanya pengaruhnya gitu kan. AOT. Jadi kayak Shinkyo itu dulu memang karena orang pembaca manganya jauh lebih gede. Sekarang karena makin banyak orang yang kenal dari anime, apalagi Netflix gitu kan. Jadinya gak ada yang nyebut Shinkyo lagi, nyebutnya AOT-AOT-an gitu kan. Lebih gampang. Sama satu lagi sih, kalau nyari merchandise anime sekarang gampang banget. Dulu tuh kalau mau nyari price figure ya, itu susahnya minta ampun. Nah, kalau figur tuh antara Nendoroid, Pigma sama PVC yang semuanya biasanya harganya mahal. Iya, udah ratusan ribu apa jutaan gitu. Iya. Sementara figur anime sekarang paling 200 ribuan lu udah dapat sih. 250 lah. Iya, dapat. Ya, yang murah. Nah, enaknya di situ. Karena itu kan Miar, maksudnya dulu itu komplain kita pertamanya, ya barang ini nggak bisa dibeli di Indo. Kalau sekarang mah ya barangnya telat amat datang ke Indo. Aduh, udah jadi entitled banget anjir. Dulu tuh kalau misalnya subtitle belum ada itu belum masih di sub gitu. Terus kayak misalnya sekarang tuh ini sudah jam 12 malam kenapa belum tayang Muse ID? Bang tayang apa ini kan ini baru keluar episode barunya Tokyo Revenger. Bang, besok episode baru ya Bang. Kayak lu di Tokyo Revenger. Itu kan kalau kalian sadar sama kayak komentar webtoon. Iya benar. Benar. Line webtoon itu persis banget. Persis banget ngomongnya. Persis. Ngomong itu ada yang lucu dari kantor kita. Kantor kita kan dulu kan memang karena terkenal Big Three itu sampai dibilang gini, sampai di DM di page gitu kan pembacanya ngomong gini, Bang, One Piece besok tayang nggak? Anjir kayak kita odanya gitu loh. Udah jadi soal jawab anjir. Iya. Makanya segitunya levelnya kita benar-benar harus mulai dari mulai dari yang grassroots dulu, alias yang mulai dari yang wibu-wibu akar rumput dulu gitu loh, baru baru kita kalau mau ke yang lebih rumit kayak bahkan sampai ke level anime lain gitu kan ya, kita benar-benar butuh dasarnya dulu gitu. Ya, emang udah berubah lah dunianya lah. Jadi wibu sekarang lebih gampang. Iya, itu dia tagline-nya. Jadi wibu sekarang lebih gampang. tinggal baca duniaku dan nonton Muse ID. judul video baru itu Jadi wibu makin gampang. Bisa. Clickbait. Jadi apalagi maksudnya kayak kebayang gak lu di tahun 2001 ada orang random tahu-tahu bikin video 3 alasan kenapa aku tidak bisa jadi waifu kamu. Waifu loh jadi ngomongnya. Wibu kamu. Ya kan? Dulu mah gak ada yang berani ngomong. Dulu gitu orang jijik. Oh iya, sekarang nyambung dari lu tadi barusan. Sekarang bahkan orang-orang sekarang kalau lu lihat bikin konten YouTube anime itu banyak. Bener kan? Iya. Pasal varian lagi. Misalnya gitu kan. Sampai yang nyingkat cerita pakai suara mesin Google Translate. Itu yang menurut dia ini hanyalah cumi-cumi biasa. Tapi di mata dia. Benar, jadi kayak kita sekarang udah ada sampai di zaman dimana ada yang bisa bisa digabung, dua kata ini bisa digabungin sekaligus, jamet wibu gitu. Iya benar. Wibu itu artinya udah berubah. Gue jadi ingat sih ngomongin wibu ini. Gue kalau nggak salah itu berapa bulan yang lalu tuh baca kayak di Twitter ada face gitu kan, kayak
Ada yang tanya itu cara jadi keren itu gimana ya? Apakah jadi wibu? Terus gue kayak ketawa sendiri anjir. Apakah wibu sudah keren buat anak-anak SMP sekarang? di main fest lagi gitu kan ya. Iya, di Mas. Teman-teman gue keren. Apakah karena mereka nonton anime? Langsung iya sekarang nyebut wibu itu gampang, branding wibu itu kayak Iya, kok image-nya udah beda. Paling yang perlu di-tackle yang selanjutnya paling itu kan ya, karena rata-rata kan yang di lingkungan wibu ini dominasi masih cowok gitu kan ya di Indo gitu kan. Ya. Iya. Iya, Tapi sebenarnya itu bisa ada gimana ya? Cewek banyak, cuma mungkin dia itu kembali ke tidak masuk ke kalangan kita. Kalau lu lihat Twitter ceweknya yang banyak. Iya, ceweknya banyak banget di Twitter. Cuman mereka biasa itu masuknya itu bukan jadi wibu, cuman jadi kayak apa ya, fandom lah, fandom gitu. Jadi kelompok fandom sendiri gitu. Jadi bukan bener-bener secara general gitu. Iya. Beneran dispesifikin jadi ya. Sangat judul spesifik. Judul anime ini gitu kan ya. Bener. Game biasanya sih game kayak Twisted Wonderland gitu kan rame sama cewek-cewek muda. Iya. Benar banget. Betul. Itu jadi kurang lebih apa sih namanya itu summary bagaimana ini ya, bagaimana tiba-tiba gue yang harusnya kerja buat ngedanain passion gue jadi kerja di dalam passion gue sambil ngedanain passion gue juga. Udah Muter. nyampur lah jadi. Emang itu. Gitu. Aduh. Nah, Lutfi sekarang jadi wibu cukup nonton Tokyo Revenger 2 episode. Oh tidak, nonton Boku no Hero Academia, Lut. Iya itu kan satu lagi jurnalis wibu, tapi jurnalis wibu shoegaze. Aku itu tahu anjing. Deku ni Naritai. Deku udah jadi Batman. Gak berlaku lagi. Sekarang bukan anak baik-baik sekarang. Udah jadi bad boy. Anjir. Jiwaku mendeku. Boku no justru kebalikan, maksudnya kayak Boku no Hero Academia itu juga justru buat anak edgy sekarang, bukan Tokyo Revenger. Iya. Lo bener jadi Batman loh, masa invalid Iya. Harusnya lo udah baca apa chapter terbarunya juga di Manga Plus lo. Isachi nanya tuh katanya. Bagaimana caranya kalian bisa menjelaskan pekerjaan di pop culture? Ini gimana nih? Nah, itu dari akun dulu. Kon. Kalau gua gampang nih. Dapat duit dari sini udah diem. Enak ya. Iya. Dan itu yang biayain atap gua sekarang kan dari duit gua juga. Iya sih, benar. Udah nggak macam-macam lagi. Kalau pribadi sih karena dari apa sih namanya? Ya karena ujung-ujungnya kan sekarang kan udah diakuisisi sama perusahaan yang media yang lebih gede lagi. Jadi bilangnya langsung kerja di kantor utamanya. Memang sih technically gue kerja di kantor utama ya, tapi gue tetap ya itu balik lagi ke saat ini ya di my world gitu lah. Gitu. Lo nganggap diri lo sendiri jurnalis enggak, Nyas? Gimana ya? Karena gue nggak datang dari background jurnalisme, jadi gue sih gue jujur gak pernah nganggap diri gue sebagai jurnalis, tapi apa namanya, gara-gara satu film gue akhirnya jadi kayak ini mungkin jurnalisme I guess gitu loh. Gitu. Film apa? Pertama filmnya ini Fear and Loathing in Las Vegas tentang jurnalis liar itu. Terus seri dokumenter Vice. Kami mencoba itu loh. Kami mencoba. Dan ya tipe apa nih, emang kayak gue lebih ini pribadi emang lebih nyaman sama apa sih gaya jurnalisme yang begitu, justru yang emang beneran hands on langsung ke lingkungannya gitu kan. Daripada kesannya kayak ya udah berita apa yang ada deh gitu. Investigatif gitu ya daripada gitu ya. Itu yang gue lebih suka daripada apa nih kayak bener-bener ngulas. Soalnya ada yang cocok kan, bisa kayak Lutfi gitu kan. Lutfi kan cocoknya di itu bener-bener sebagai pengulas handal gitu kan ya. Tapi pengulas handal, sementara gue ya bener
Sementara gue ya technically penyelam handal sih masih itu berarti kan Untuk penyelam. komunitasnya lah hitungannya. Iya benar, makanya benar, jadi lebih benar. suka yang lebih involving gitu. Iya. Kalau gue itu kalau jelasin tuh gimana ya? Gue biasanya makainya ngomong itu desain grafis sih. Soalnya kalau ilustrator itu rada susah. Orang nerima umum itu ilustrator itu bingung. Soalnya karena komisi itu kan bukan sesuatu hal yang umum di Indonesia kan. Kayak kerjaan artis itu. Jadi gue lebih yang dream umum itu jadinya apa ya? Desain grafis lah. Ngerti sendiri kalau desain grafis biasanya. Ada klien, ada ini, ada itu. Ya mirip, emang beda sih karena emang nggak bikin logo, cuman technically kan workflow-nya sama lah. Iya, Jadinya padahal karena ilustrator masih dipandang sebagai kayak pelukis dan pelukis orang masih ngomongnya sinonimus sama pelukis jalan gitu kan. Iya benar. Yang masang ini di gubuk kecil gitu. Dan yang punya kesan underpaid worker gitu kan makanya. Iya. Padahal gini sekarang juga masih underpaid kan kalau di level ilustrator. Yang di industri aja masih underpaid, makanya tingkatkan. Iya. Ada orang udah ngomong loh. Makanya tingkatkan taraf hidup ilustrator itu, anjir itu yang paling kerja keras, banyak gambarnya lagi masa yang ini paling rendah. Oh, bentar, itu kan kayak omongan Naya, gue jadi kepikiran apa di studio profesional kayak MAPA atau sejenisnya itu menganggap animator gambar doang di bawah. Jangan gitu. Boomer. Iya, gue kok sama, malah gue kebayang gitu sama kayak Naya itu di atas. Cuman jadi tukang gambarnya doang gitu, nggak ngerasa itu tuh art. Malah kalau yang di Amerika kan kayaknya sudah mulai berubah ya. Kalau di Amerika lebih gede, yang gede, barat. Ya, jelas. Tapi hasilnya bagus sih, kayak Castlevania yang kemarin tuh bagus banget gila. Iya, itu bagus. Nanti ini ada yang bilang nih kalau Jepang budaya kerjanya Romusa. Enggak, masa budaya kerjanya itu enggak sehat. Nah, itu. Enggak sehat. Ada terus ini satu cerita, ini kebetulan untung orangnya udah didakwa jadi enggak masalah gue ceritanya. Jadi di sebuah perusahaan Jepang waktu gue sebelum pindah kerja jadi jurnalis, ini kerjaan lucu sebelum gue resign jadi terus kerja jurnalisme gitu kan. Jadi gue baru resign tuh, terus gara-gara hawa kerjanya nggak enak di perusahaan Jepang ini, karena ya itu tadi kan kerja jam 10 malam, terus tahu-tahu mesti nggak dibayar, terus akhirnya kayak ya kenapa kamu langsung pulang, kita kan keluarga, anjir gitu. Itu beneran bikin gue langsung kayak anjir itu gue bakalan nggak mau deh kayak itu kayak oke, ini budaya etos kerja Jepang banget gitu kan, dalam artian negatif ya gitu ya. Dan akhirnya ya pas keluar di sana dan dengan gaji yang seadanya istilah gitu, dengan gaji yang seberapa gitu, it ends up kayak orangnya itu sekarang diadilin karena penggelapan. Dark sih emang. Masuk akal. Karena emang sudah ngerasa kayak orang-orang di bawahnya itu cuman disposable doang. Ya. Ini sumpah kan enggak ada topik. Ini coba ada topik. Dia kalau masalahnya main Jepang, dia bos ya dia. Dia bosnya terus langsung kena sensor semua NDA soalnya. Iya, ini langsung NDA aja keluar semua kanan kiri anjir. Iya, untung yang kisah itu enggak under NDA, jadi gue langsung kayak aman deh. Iya, aman. Kerja toksik. Kalau yang NDA, udah lewat NDA-nya sih, tapi ya kayak surprising sih, ended up jadi kayak kerja di jurnalisme, kerja di ranah jurnalisme terutama gitu, kayak terutama di lingkungan yang beneran nge-reach ke lingkungan teman-teman wibu gitu. Akhirnya gue bisa punya something buat lingkungan wibu gitu yang bisa gue bagiin gak cuma di teman-teman gue doang, tapi buat lingkungan wibu secara keseluruhan. Itu aja udah surreal banget, dan ya itu I'm grateful to have that privilege gitu loh. Jadi influencer hitungannya. Bang, kayak influencer dong. Kalau influencer mah pasti udah di DM itu, guys endorse gitu kan.
Iya. Nah, Nah, tadi. ya, artinya kalau kesahnya jurnalistik gitu ya Nyas udah beneran merubah dunia lo, sudut pandang lo, dan gimana lo approach sama komunitasnya sudah beda banget sekarang ya. Jadi kayak dengan spirit yang sama tapi strategi yang berbeda gitu. Iya. Gimana Kon, kita mau lanjut ke pertanyaan selanjutnya? Hai. Pertanyaan gua udah habis soalnya dia udah bleber banyak juga. Oh iya, dia sudah cerita banyak juga ya. Ya Oke. makanya Iya. kan kita tadi lanjut lagi kalau gitu. Arigatou lanjut lagi. gozaimasu. Ya, Terima kasih terima Nyasu kasih. atas waktunya membagikan pengalamannya di dunia jurnalistik, dan terima kasih atas effortnya untuk ya tidak cuman Big Three doang yang terkenal di Indonesia. Sama Iya. sekaligus ini gue chiming in nama akun Twitter projectnya itu twitter.com/agamanya apa. Oke, thank you. Gamanya apa? Aduh, udah gua Oke, turunin. oke, Terima oke. kasih. Iya, terima Hai, kasih, thank you. terima kasih. Arigatou gozaimasu. Banget. Arigatou, Ya, arigatou. thank you. Oke, Waduh, tadi itu- wild banget tadi ya. Out lama loh ini nyasu ya tadi. Iya. Wih. Tapi menarik. Menarik, sangat menarik soalnya dari pengalaman dia pertama sekarang. Iya, emang beneran kurang topik ya. Iya benar, gue topik. Coba kalau ada topik pasti lebih lama lagi. Wow, Isinya nanti lebih lama, terakhirnya lebih nyapa-nyapain panas. Jepang doang. Nyampain Jepang, iya Jepang ampas, Jepang Jan. Sensor. Jangan. Itu hanya Koko yang boleh bilang Jan. Nah, tapi itu pun disensor. Iya, itu pun disensor. Wah, coba ada disensor ya. Masalahnya tahu sih. Aduh, coba nggak Iya, tahu. orang udah pada tahu. Kalau nggak ada yang tahu, tiba itu sumpah nggak ada disensor itu. Iya. Oke. Oke. Bentar, Pertanyaan, ini no? kan ini ada yang temen gua kemarin yang Sionels, mungkin bisa diangkat. Yang kemarin karena nggak hadir. Kemarin tanya. Yang nomor 5. Bentar, ini gua angkat. Kalau mau cerita silakan terima request. Bentar. Rice. Oke. Halo Sionel. Halo. Jadi mau dipanggil nama asli atau Sionels? Bebas lah. Aku cuma nulis doang di situ. Udah, ini yang cerita lo yang masalah kenalan developer yang dengan avatar kuda di suatu server Discord. Jadi yang kemarin sih cuma sempat bacain doang, tapi kayaknya Karena kita nggak tahu teknikalnya ya. jadi secara konteks sama teknikal atau nggak begitu ngerti. Jadi mungkin bisa diceritakan. Gue agak simpel aja sih ya untuk Iya. gue tuh dari biasanya kan gue suka ini kan kalau ada game yang kayaknya lumayan populer di Jepang gitu kan, itu yang niche tapi lumayan populer karena gue masuk Discordnya itu. Kadang di situ ada moddernya juga kan. Moddernya dalam arti dia nggak implementasi modding kayak macam-macam gitu loh. Aduh, ketebak dong. Modding, wah modding telanjang. Oh, ntar gue baru klik anjir. Langsung Gue langsung banget loh, luar biasa. Hah? Gue kira modding tuh modding kayak modding apaan, modding ganti. Ya, salah satunya ganti. itu sih. Cuman emang Iya. si developer kuda ini macam-macam kan. Gue penasaran. Iya. Akhirnya dia ini bisa apa aja sih? Oh, ternyata dia moddingnya lumayan ini kan, lumayan kayak rootnya gitu loh. Dia enabler buat komoditas modding. Jadi orang-orang tinggal bikin aset macam-macam, udah tinggal dimasukin doang ke gamenya. Jadi dia bikin enablernya gitu. Terus ya gue sering ngobrol sama dia kan, gue jadi secara nggak langsung gue tertarik juga dia ngapain aja sih, apa aja yang dia bikin. Ternyata ini luar biasa banget, dia bikin ininya tuh banyak modnya itu luar biasa banyak yang ajaib lah pokoknya. Nah terus gue ada iseng juga kan stalking profilnya kan, dia ternyata team lead suatu perusahaan unicorn di Finland. Jadi kayak ini orang buset, ini mainnya kemana-mana. Udah kayak itu ya, apa sih namanya yang ini yang wibu banker gitu, gue lupa namanya siapa.
Apa? Banker. Yang wibu banker itu loh, yang orang Switzerland kayaknya. Roti melon. Ya. Itu yang melon Padang. gua baru Iya. tahu disebut nyasu roti melon gua. Iya benar. Iya. Melon roti Baru Padang. kamu gua ya. Oh iya, terkait modding, terkait yang modding itu dari si developer kode ini gue juga belajar soal ini sih, code of conduct data mining dan reverse engineering. Itu gimana coba? Gue itu sering penasaran sama modding itu. Mereka itu kayak gimana sih sebenarnya? Mereka itu ngubah filenya, atau kadang-kadang kan modding itu kan beneran cuman lu copy ke folder terus tahu-tahu kebaca sendiri. Iya, itu kan dari tools yang dibikin sama dia untuk tinggal dibaca. Cuman untuk file yang dimasukin itu nggak selalu harus lo modifikasi dari file asli. Lo bisa bikin lo bisa bikin sendiri dari misalnya kayak Blender yang sejenisnya, terus lo rigging sendiri. Nah itu kalau misalnya sesuai format yang game bisa baca itu tinggal dimasukin. Itu tuh kerjanya gimana? Misalnya kayak lu misalnya Skyrim lah yang gampang di mod lah ya. Kayak Skyrim itu kan misalnya naganya berubah jadi kayak Thomas the Tank Engine tuh, atau misalnya yang kayak game yang biasa lu mainin yang lu masuk komunitas yang mod yang awalnya berbaju jadi nggak berbaju itu, mereka itu gimana? Apa pas prosesnya itu dikaitkan terus diubah filenya atau gimana? Kalau yang kayak gitu tergantung juga sih. Ada yang dia modifikasi, ada juga yang dia nambahin. Iya. Ya, beberapa kasus sih biasanya sih kalau yang untuk yang mod tanda kutip lah ya di Nexus gitu ya, itu dia biasanya nimpa yang nimpanya jadi kayak di misalnya yang file aslinya kan, misalnya file aslinya A, cuman di sama modnya itu diarahin jadi A, tanda kutip gitu jadinya. Iya, palsu lah. Iya, palsu. Itu namanya itu nimpa. Cuma kalau yang edition dia nambah entry baru. Jadi misalnya bajunya kan cuma ada 5, terus ditambahin satu lagi yang bawah yang misalnya handuk doang gitu kan. Oh, gitu. Jadi artinya dia kayak file barunya itu kayak nanti dibaca sama program itu sebagai file asli gitu ya? Iya, dibaca sebagai file-filenya dia. Soalnya kadang-kadang rada magic sih kalau modding itu, kayak lu ngopi file ini aja tanpa nimpa yang lain, lu tahu-tahu udah bisa berubah banyak. Itu yang gue selalu bingung sama modding sih, apakah mereka punya ada program yang running along sama ininya atau gimana? Itu modifikasi kodenya sih biasanya. Kayak nyelipin kodenya biasanya baca ABC, nanti kita tambahin biar bisa baca tambah yang DE gitu loh. Ya secara teknisnya kita nggak perlu tahu banget sih, yang penting kita bisa taruh pasang udah. Iya benar. Terus kalau terkait yang data mining gitu ada code of conduct-nya juga sih, karena data mining dan reverse engineering gitu hitungannya gray area. Jadi kalau lihat yang leak-nya Genshin sebenarnya bisa dikasih surat cinta Miho ya kalau nggak hati-hati. Oh iya. Ya kita sih sebagai user sih ya terima aja. Ya soalnya kalau sudah game apalagi yang service gitu kan, skin gitu kan penting hitungannya ya. Iya itu kalau karena barang jualan juga. Iya. Hitungannya ya. Oh kalau misalnya, tapi sebenarnya itu double edge sih sebenarnya, kayak gimana ya? Secara nggak langsung dari data mine itu perusahaan sebenarnya bisa profit. Soalnya dia bisa lihat audiensnya senang atau enggak. Kalau misalnya kurang kita bisa buru-buru direvisi biar lebih apa namanya, biar lebih laku lah istilahnya. Ya sesuai keinginan audiens pengguna. Pasarnya lah hitungannya ya. Dari gue sih ya nggak begitu banyak sih. Mungkin kalau ada yang mau tanya. Siap. Nah, kalau ada cerita unik lagi tinggal ngomong aja. Dari gue lagi nggak banyak. Ini udah sih dari gue kira-kira ya nggak begitu banyak. Oke, thank you, terima kasih. Thank you, Sionel. Gua turunin ya. Oke. Modding ya, gue
gue kira itu moddingnya itu modding ala Skyrim, soalnya gue kan bukan orang yang main game-game kayak gitu, jadi gue kira moddingnya itu kayak ya itu naga dijadiin Thomas the Tank Engine, ternyata yang seperti itu. Gue sendiri juga gak begitu paham sama modding, cuma gue tahu orang-orang make gitu doang. Oke. Jadi kita akhirin aja gimana? Oh, ya udah oke. Kita akhirin sampai di sini aja karena udah 2 jam. 2 jam lebih kayaknya. Oke, mungkin minggu depan kita bahas anime yang mau tayang aja dulu. Mungkin Iya, yang baru-baru yang kayak anime mau tayang, berita baru atau yang topik sama tema apa tadi Him yang ditonton atau nggak ditonton gitu aja ya. yang kita bakal bacain pendapat kita di episode 1 dan kita tidak akan nonton lagi for the rest of the season. Iya. Bener banget. Iya. Oke. Terima kasih pendengar semua telah mendengarkan yang di sini dan juga yang nanti di Spotify mungkin kalau bisa kita upload Iya. RSS atau digitalnya. Di YouTube juga terima kasih banyak. Episode ini rada random sih ya karena kita nyampur-nyampur antara bahas topiknya macam-macam banget. Iya, nyampur. Iya. Yang terima kasih Nyasu itu yang tadi cukup lama. Ya, terima kasih banyak Nyasu. Oke. Sampai jumpa minggu depan. Nah, terima kasih yang udah mendengarkan. Sampai jumpa Minggu depan. pekan depan ya. Ya. Thank you.